Iya, bilang nggak ada takut-takutnya gue. Oh begitu. Oh ya sudah, saya sampaikan. Sampai datanglah pasukan. Rame tuh ya. Saya dicari-cari orang, saya adu domba. Anak saya yang kecil ya. Iya, ngetes tuh, Bang. Pukulannya berat tuh, Bang. Iyalah, dia punya pantai terhalus ya. Pantai Pasir terpanjang. pantai, Iya, terpanjang dan terhalus. terhalus benar. Oh. Nah, makanya ada istilah nih, Bang. Ada istilah Ambon mukanya hitam tapi hatinya Hello Kitty. Ngocok mas, ngocok terus. Sandy dan Marwah. Siap, Aduh. Bang Go. Mantap. Mantap, luar biasa. Gila, susah banget ngundang dua orang ini ke sini ya. Gitulah, Bang, karena kesibukan, Bang. Asik. Sibuk ya? Mantap. Senang saya kalau kawan-kawan saya nih produktif terus. Ya, harus, Bang. Mengejar impian, cita-cita, Bang. Sudah betul itu. Ya. Ya. Saja. Impiannya banyak, kadang-kadang kan orang nggak imbang sama aksinya juga. Ya, benar. Maunya mimpi aja gitu, suruh aksi malas orang. Bangun siang, Cikimai. Mati ya. Sibuk apa, Adik? Ya, sekarang sibuknya ini aja, Bang. Ada beberapa kerjaan. Pertama sih security yang fokusnya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek lah dari perusahaan yang harus gua awasin, Bang. Ini nih harus kita bahas nih, mumpung ada Marwan juga kan, udah seram nih, badan besar. Lu inget ya kita pernah kerja bareng? Pernah ingat. Kita ngurusin kerjanya itu, salah satu teman saya yang tidak mau in frame di kamera. Iya, senior saya juga kebetulan. Senior. Siap. Senior adik saya juga. ya. Karena dia teman saya kuliah satu angkatan. Siap. Sohib. Ya kan, nah, itu senior adik juga di kampus ya. Bener. Sama kayak Abang. Iya, dia nggak mau saya ajak, podcast yuk. Enggak mau dia. Parah, jadi dia nonton di situ. Seru. Emang dari sore udah nongkrong di sini. Wah, luar biasa memang kaki Iya. satu ini. Mantap. Pergerakannya lincah juga dia. Siap. Iya. Nah, Adik, siap, Kak? asli Ambon nih? Siap. Asli Ambon. Marwan Lebih juga ya? tepatnya Siap. dari Pulau K saya, Bang. Pulau Kalau K. Bang Marwan dari Ambon. Dari mana, Bang? Dari Ambon. Hah? Tulehu. Kalau saya Marga apa? Orel lah. Orel. Makanya nama di Instagram itu. Iya. Ya, kalau Sandi pastilah. Ya. Jangan ditanya kalau soal marga. Saya. Jadi nama pulau saja kan sudah kelihatan ya apa marga di sana gitu ya. Tapi asik tuh, kita nih belum kesampaian, belum jadi-jadi. Bang. Iya. Dia ajak saya ke Pulau K ini belum jadi-jadi. Planning aja tuh, Bang. Belum tercapai tuh planning itu, Bang. Iyalah, dia punya pantai terhalus ya. Pantai Pasir terpanjang. pantai ya. Iya. Terpanjang dan terhalus. Terhalus benar. Wih, Lagi top sekarang. lagi top ya. Orang-orang banyak influencer lah lari sana sekarang ya. Sampai ke bule-bule juga. Bang. Bule-bule banyak. Iya. Tapi jadi nggak itu mau dibangun apa private cottage di sana? Wah, ya itu bakal masih perlu pemikiran ke depan lagi. Wah iya. Bisa langsung dibuat aja. Iya. Harus banyak observasi dan riset-riset tambahan dari luar. Iya. Jadi itu saya dulu kan dengar begitu toh. Iya, Ke arah sana ada mau bangun lagi orang cottage pribadi. Saya bilang lebih baik cottage umum saja lah. Jadi semua orang Indonesia, orang bule, orang mana bisa datang ke sana tuh. Lebih asik kan? Iya. Mantap. Kalau sana sih udah ada cottage tapi yang punya masih pribumi, itu juga biasa standar-standar lah, Bang. Ya, Nggak mirip kayak di apa Raja Ampat. Kan Raja Ampat tuh ada tuh. Papua. Itu Papua. Itu ada investor dari luar datang, mereka bikin cottage-nya sendiri. Tapi ya, iya ada, Bang. Banyak, ada beberapa. Tapi kasih sewa juga. Sewa juga, Bang, untuk turis mancanegara maupun Ya, tapi dia kelola sendiri ya. kelolanya mereka ini, Bang, join gitu kerja sama-sama pribumi situ. Bukan Bukan pemerintah. bukan pemerintah, ada pribumi juga. Iya. Ada juga yang kerja sama. Gak apa-apa, yang penting pribuminya kan penduduk asli sana makmur juga tuh. Iya, Selama itu terjadi kan nggak ada masalah. benar, Bang. Seru nih ya, lama banget kita nggak ketemu. Wah, udah lama, Bang. Hampir setahun kali, Bang. Hampir setahun. Hampir setahun. Dari Covid tuh. Dari Covid terakhir kan? Bang, sorry bang, itu dia master. Hah? Itu master bukan? Iya master. Master. Kecil. Ini betul. Kecil. Matiin dulu. Nggak apa-apa, nggak usah cabut. Tapi tadi masuk ya suara dia. Ya? Enggak, Oh, kecil banget. kecil ya, maksud gua bisa antar Coba sini. bang, cek bang, tes. Terus? Tes. Aman ya?
Jadi kita nih berteman lama sih. Terutama Sandy. Kalau Marwan nih Sandy bawa kan? Iya. Marwan Sandy bawa main ke sini. Saya antar main Pertama kesini, ketemu. iya. Langsung coba anak saya yang kecil kan. Iya, dia ngetes tuh, wah. Pukulannya berat tuh, Bang. Kacau ya? Iya, masih kecil. Umur berapa? 2 tahun apa? Dulu ketemu tuh masih 4 tahun. 4 tahun, kurang. iya. 4 tahun kurang. Marwan coba geter juga kan. Berarti seumuran anak saya, Bang. Marwan ada 4 tahun juga. Iya, 4 tahun ya. Kalau sekarang sih 5 kan? dia 5. Iya, berarti 5 ini mau naik lagi apa tahun depan 6 kan. Sudah mau masuk TKB. Cuman kemarin ini kayak saya kecil Kecil juga. aja udah pukulan kuat begitu, Bang. Nah, itu masalahnya, Man. Itu masalahnya. Iya. Kemarin gurunya lapor. Nah, Katanya semua temennya di Smackdown sama dia. Waduh, beta garuk kepala langsung. Pusing, bapaknya pusing. Tapi dia punya ciri khas. Maksudnya dia begitu kalau dia diganggu orang. Oh, kalau Karena dari kecil saya tanamkan jangan pernah mulai dulu. iya. Jangan pernah mulai duluan. Tapi kalau bela diri atau kau dihajar dulu, balas wajib gitu. Berarti Kau itu- kejar kalau itu, perlu. Bang, itu sama kayak tipikal kayak prinsip orang Maluku, Bang. Orang Maluku Orang Maluku seperti itu. Orang Maluku itu kalau nggak disentuh, nggak bakal dia ganggu. Oh. Nah, makanya ada istilah nih, Bang. Ada istilah Ambon mukanya hitam tapi hatinya Hello Kitty. Berarti adik Hello Kitty. Ya seperti itulah. Adik Hello Kitty. Lu bagaimana rupa? Rupanya doang itu. Rupa Rupanya gelap. seram, gelap, ya kan orang gua. Mata menyala. Wah, padahal hatinya, Bang. Hello Kitty. Wah, Hello Kitty. Tapi benar loh. Saya dulu sama Kak Glenn. Wah, iya. Itu orang Oh, luar biasa. baik banget, Bro. Ya kan Ambon kan. Iya. Iya. Banyak orang bilang orang Ambon nih seram-seram. Heeh. Jahat. Betul. Saya nih berteman sama kalian lama tuh. Iya. Saya nggak pernah dijahati. Iya. Ya orang jahat saja, nggak usah bawa suku lah. Suku itu. Nggak usah bawa suku. Maksud saya, ya orang jahat itu kan pilihan hidup tuh. Betul, Bang. Betul. Jahat itu pilihan hidup, bukan dipengaruhi dari mana kita berasal. Iya. Ya saya juga orang Jawa juga pernah dijahatin sama orang Jawa gitu. Iya. Saya orang Ambon, ya ketemu Ambon pernah juga ada yang jahat sama saya, tapi saya pikir itu pilihan hidup, bukan soal suku, ras, agama, apa nggak ada. Betul, Bang. Betul. Itu pilihan hidup sendiri. Betul. Ya betul gitu. Betul, Bang. Tapi by the way, kalian nih di Jakarta emang dari lahir apa gimana sih? Kita berteman lama sih belum pernah Berteman, belum ya. pernah tahu soal itu loh. Kalau saya sih, Bang, ke Jakarta itu tahun 2006 pas kuliah. Bener-bener pas kuliah sih. Oh enggak, sebelum itu beberapa kali liburan lah, pada saat liburan sekolah datang sini, Bang, sama keluarga, orang tua, bapak, ibu gitu. Oke. Liburan. Karena kan om saya juga di sini tinggalnya, Yang mana yang di Bekasi? yang di Bekasi. Berarti adik langsung Bekasi waktu itu. Waktu itu langsung Bekasi, Bang, tinggalnya. 2006 langsung masuk Bekasi, bukan masuk Jakarta. Bekasi dulu. Bekasi dulu, Lari Trisakti baru masuk. ya pas udah masuk keterima Trisakti ngekos gue, Bang, kos di Tanjung Duren. Kok Tanjung Duren? Iya, Kampus? awalnya. Oh, bukan di Cempaka Putih. Bukan. Kan kita 2 tahun dulu sana tuh. 2 tahun. Nah, Trisakti naik dulu lah Cempaka Putih kan. busway, iya. Tanjung Duren bolak-balik tuh Cempaka Putih. Kok jauh sekali, Jauh, Bang. Karena kebetulan kakak saya kan di itu juga tuh perminyakan. Siapa? Jadi bareng itu Jack Ferdinand 2005. Jack. Iya, Bang Jack. Jack. Saya ingat tragedi itu. Tragedi waktu itu, Bang. saya nggak akan Tragedi pernah luar lupa biasa itu. itu, Bang. Hah? Nah, itu luar Tragedi biasa. luar biasa itu ya. Saya orang-orang puasa yang normal sama keluarga. Saya di sana. Tuh, masa-masa kelam lah, Bang, ya. Masa-masa kelam. Masa-masa. Tapi ya kita bersahabat semua Benar. sebetulnya. Maksudnya bukan saya juga yang kelas sama Zack kan. Iya. Tapi ya karena saya tahu itu ke Sandy kan. Iya. Saya bilang, Jack, ada orang tantang kau ribut. Siapa? Langsung disatru. Rame bos, pecah itu. Bang, siapa ini? Saya dicari-cari juga, katanya saya adu domba loh. Iya. Saya kan cuma menyampaikan pesan. Ada orang ancam-ancam saya tuh. Iya. Ada orang ancam-ancam saya. Lu bilang sama yang tadi tuh datang ke sini, siapa? Abang siapa? Sandy siapa? Gitu kan. Bilang gua ajakin ribut. Serius bos? Gitu kan. Saya nanya, saya nggak salah, saya nanya Benar, tuh. benar, Bang.
Serius gitu kan? Iya, bilang nggak ada takut-takutnya gua. Oh begitu. Oh ya sudah, saya sampaikan. Sampai datanglah pasukan. Rame Rame bos. tuh ya. Saya dicari-cari orang, saya adu domba. Harusnya jangan lo sampein. Nanti kalau nggak disampein dosa, kita nggak sampein amanat kan? Iya, amanat. Itu Wih, amanat serba juga sih. salah. Kampus ditutup tuh kampus malam itu. Wah tutup bang kita. Bagus. 2 mobil datang. Rame, bos. Banyak gitu ya. Itu anak yang nantang-nantang Sandy punya kakak tuh. Hmm. Sembunyi. Itu kayak dia pakai ilmu hitam kayaknya. Hilang ya. Padahal Iya kan bang? yang kulit hitam kita ya. Iya kita. Dia enggak ya. Tapi yang hilang dia ya. Ya saya karena dicari-cari sempat hilang juga. Eci ketawa aja Eci. Sempat saya tidak kuliah berapa lama. Ya, Pengalaman pribadi ya bang ya. ya Pengalaman ya, tuh, Bang. Seru lah. Seru ya, seru. Seru. Ya, saya Masa-masa itu. saya kalau sama Sandy banyak cerita karena orang itu juga dulu kan sempat mau ancam saya. Oh. Anak ini lari, Bos. Anak ini lari bok. Mama. Jangan ganggu abang gue. Waduh, gue bilang. Kalem, Sen, kalem. Gue sampai yang nenangin dia jadi tenang. Anak ini gak bakal pukul gua gitu kan. Ya gimana? Ya gue deket sama anak-anak ini kan, sama angkatannya dia gitu. Wah, seru kan? Seru ya. Wah, saya berharap ya ada satu kampus juga Iya ada waktu itu. pecah bareng Wah. ya. Kita goyang ya. Ya enggak lah. Maksudnya goyang pohon di Saya- palem bang. Oh, yang Iya. cabut kampus. Kuliah kagak. Ya, aja. Gitu aja. Tapi seru lah ya. Seru bang. Nah itulah kadang-kadang orang berpikir saya tuh suka apa ya? Kenapa? Lu banyak kenal orang Ambon nggak takut? Ya kenapa sih? Iya. Zaman silam ya kita ke kota bareng. Bareng zaman itu. Sampai pagi apa? Ya sudah gitu loh. Zaman jahiliyah. Ya enggak ada yang gimana. Saya berteman dengan orang timur banyak. Enggak cuma Ambon lah. Iya. Puan, kita Pace. Iya Pace ada. Adik Pace itu sahabat juga kan. Kayak adik saya sendiri, mana di muka dimirip-miripin. Iya banget ya bang. Kampret ini emang. Wih, lu adik aku. Wih. Dari mana? Gue orang Jawa, dari orang Papua. Iya, tapi kok komuk lu sama. Weh, gila. Ntar jajar lagi nih. Kita belum undang Bang Tigor. Belum. Kalau ada Seru. Marwan tapi suka kenal dong. Belum bang. Lu kalau kenal Bang Tigor, Wah, wah, itu. the best bos. Itu Luar biasa. di Trisakti gue bilang sosok abang itu dia. Bener-bener abang ya. Maksudnya senior yang tidak senioritas. Betul, Maksudnya Seru, padahal seru. angkatan jauh. 2000. Bagus sekali dong. Oh jauh. Kemal yang masih suka main sama dia. Nanti kita panggil bareng lah. Kita nongkrong bareng biar Marwan juga makin Ya. makin nyatu sama keluarga kita kan. Ya Trisakti kan kuliah lama kita kan. Udah lewat gitu. Sekarang ya tetap jadi keluarga banget. Bener bang. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau Marwan datang ke sini itu Sandy tadi kan. Marwan nyampe Jakarta kapan, Bro? Kalau saya, Bang, saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta ya? Orang tua juga nikah di Jakarta. Kita semua ada. Saya empat orang dari kakak dari Keras dikit ya, sorry. 4 orang, laki-laki 2, perempuan 2. Saya tinggal di Cawang. Oh dulu kok? Dulu Cawang asrama BS. Tapi bokap bukan tentara pensiun. Nah. Dia pelaut. Oh pelaut? Iya. Oh. Setelah- Apa untuk apa di minyak? Enggak. Takbot kapal-kapal ekspor keluar sih. Oh Barang, iya. ekspor. Oke. Terus Setelah bokap sakit ya kita pulang ke Ambon semua. sakit apa bapak? Apa ya namanya, rematik ya, kaki udah nggak bisa jalan. Oke. Sampai- Tapi bukan stroke ya? Bukan. Oh, kalau zaman itu belum ada stroke apa? Oh Belum denger stroke sih. belum kenal istilah Iya, stroke. iya, stroke. Taunya kaki sakit. Tahun-tahun ya. sekarang ini Saya aja bisa nih jalan, dari 2000 sampai sekarang baru denger stroke. Penyakit. Penyakit aneh-aneh lah. Gue sekarang Kalau main Lampung paham. bilang aneh-aneh. Penyakit aneh-aneh. Nah itu Baru pulang ke Ambon. bawa pulang ke Ambon. Marwan usia berapa tuh? Usia masih 9 tahunan lah. SD sih saya kayak. Oh. Kayak masih kelas-kelas. Berarti kau lahir Jakarta Lahir Jakarta sampai usia 9 SD kelas 9 tahun, sorry. 9 tahun.
Kau baru balik Ambon baru karena balik bapak lagi. sakit. Iya, bapak sakit. Setelah itu saya selesai sekolah, saya balik lagi ke Jakarta 2019. Apa niat kau ke Jakarta? Saya mau tanya kita. Iya, benar Bang. Itu harus Kita Iya. interogasi. Iya. Wajib. Saya sebenarnya Oh, orang Ambon juga interogasi. Iya, sama Bang. Jadi saya- ya niatnya untuk cari kerja sih. Apa Tujuan. kerja apa? Kerja apa? Identik bos. Iya. Kalau Asli, orang bilangnya gitu. Otomatis Bang. Itu udah lazim di Wih, luar sana Bang. Saya paling nggak setuju soalnya. Emang kenapa? Orang Ambon banyak datang ke sini ke Belanda jadi penyanyi. Nah. Iya, iya. Suara gila-gila. Saya aja kan, saya pernah ngobrol sama kameramen nih, si Dul. Saya nih Ambon wannabe. Kenapa Ambon wannabe bang? Saya ngiri orang Ambon suara bagus-bagus. Saya ngiri, iya kakak Glenn lagi ada. Lu siapa lagi? Daniel Sapuleka lagi orang timur Itu juga keren kan. tuh kan. Tapi nggak semua sih kalau orang Ambon penyanyi. Ada separuh-separuh di bidangnya lain-lain. Salah satunya lu ya. Lu nggak nyanyi. Iya. Sandy juga apalagi. Dia tidak nyanyi. Dia nyanyi-nyanyi kalau sudah fly. Baru nyanyi, suaranya bagus tuh Bang. Keluar tuh. Pede. Kalau kita sudah di ambang batas, itu nampaknya pede saja. Sepertinya kita punya suara pembicara itu paling bagus nih. Bagus banget. Kakak Glenn, Wah, kalah. Celine Dion aja kalah Bang. luar biasa. Iya. 100 oktav kayaknya. Weh, gila 100 oktav. Lu suara apa? Apa Wan? Kau dulu kerja pertama Wan sama Jakarta? Ya, ya cari hidup lah. Semua banyak dari daerah, bukan saja dari Ambon juga. Banyak daerah yang datang ke Jakarta untuk cari kerja. Ya, kali di daerah terbatas pekerjaan, kali di Jakarta ini banyak pekerjaan. Yang penting semua rajin aja, tekun dengan pekerjaan itu. Apapun lah. Ya, apapun. Halal haram. Ya lah, kok haram ah. Wah, habis ini hostnya digebukin orang. Kacau. Kacau. Iya, tapi kan kita perlu tahu. Karena kan ini persepsi. Iya. Nggak semua orang juga Betul. dari timur datang ke sini. Banyak teman-teman saya orang Ambon jadi penyanyi, pemain musik. Dan mereka punya kreativitas yang luar biasa gitu. Punya talenta yang luar biasa. Banyak juga yang jadi pengusaha, jadi lawyer, ada ya. Ada. Walaupun ya ada juga sahabat-sahabat saya yang seperti kita juga. Ya kita juga pernah, bukan pernah ya, masih nggak sih? Udah enggak Bang. Hah? Udah Yakin? enggak Bang. Karena nanti topiknya ke sana nih. Oh. Ya, jika ada proyeknya aja Bang. Yo, kita tinggal nunggu operan dari kakak Eci. Iya. Sambil menunggu kita Bang. Ini ada nih 3 miliar. Ya mungkin abis ini Kak Keci langsung Kasih ada nih proyek. Sen. Iya. Project nih ya kan. Amin. Karena saya juga berapa kali berurusan sama teman-teman kita juga. Pas dia tahu saya, maaf kakak, saya tahu gitu. Oh ya sudah, saya apa lah gitu. Yang penting sudah berkawan ya. Jangan datang-datang lagi ke rumah. Kalau mau datang ke rumah telepon dulu, biasa ada apa enggak gitu. Datang ke sini kan, satpam bingung. Aduh, gede banget. Aduh, akhirnya saya keluar. Ya gitu deh cerita sama kayak malu dia datang mau cari kerja. Tapi ending ya ke sana gitu. Nanti kita bahas. Berarti kau awal kerja dulu pertama kali di Jakarta. Jakarta ya, saya awalnya bergaul sama saudara-saudara dari Maluku semua. Solid semua. Iya. Terus kita bikin salah satu ormas, organisasi Maluku, namanya M1R. Apa tuh? Saya baru dengar. Maluku Salam Sarani. Oke. Maluku Salam Sarani itu ada salam, ada sarani. Sarani itu Kristen, salamnya Islam. Oh campur. Wih, suka nih saya ini. Cerita dulu. Kita kasih dia cerita dulu. Itu banyak ya. Kita kasih dia cerita dulu. Saya tidak kepikiran tadi kontennya akan kesini, tapi ternyata dia cerita ini Masuk kita Bang. belok Yoi. langsung. Jadi cerita dulu Marwan. Ini menarik. Jadi orang banyak belajar dong harusnya dong. Gimana? Nah, saya waktu itu bergabung di dalam satu M1R Salam Sarani Jakarta Selatan. Saya sebagai dan propos. Apa itu dan Dan propos? propos itu kayak pengamanan kalau apabila anggota tersebut ada permasalahan
apa aja dia ribut di mana, kita ini yang harus cepat duluan daripada Backup ya. Iya, daripada yang anggota-anggota yang lain. Ya kan. Terus kita bergabung banyak. Nah, memang visi misinya sebenarnya bagus, Bang. Nah, cuman saya kan pengalaman di Jakarta, lahir di Jakarta. Saya tahu lah zamannya dulu dari bumbung kita sampai sekarang ini. Ya, kita ingin merubah basic itu yang dibilang orang Maluku selalu diidentikan dengan kolektor ya. Kerjaannya di situ semua. Kolektor lah, jaga tanah Jaga lah, tanah lah. tukang palak lah. Makanya kita mau merubah mindset itu menjadi jangan kita seperti kayak dulu lah. Bila perlu kerja yang baik. Ya. Bang, materialnya. Ya. Selalu mikir yang ini ya. Gak apa-apa lah. Kali aja terekam dan Iya. dapat built-in dari Saramonic ya. Amin. Oke. Saya mau merubah itu. Maksudnya kita kalangan anak muda yang datang ke Jakarta untuk cari kerjaan, kita berkolaborasi untuk membangun satu organisasi Maluku M1R Salam Sarani. Nah di situ kan dari yang dulu tahun 99 ya Bang ya, kita cerita dari awal. Tahun 99 itu kan kerusuhan besar yang ada di Maluku. Ya, Ya tahun itu. Islam dan Iya Islam dan Kristen. ya digorengnya seperti Iya, itulah. seperti itu. Jadi kita bawa organisasi itu untuk mendamaikan itu. Jangan kita saling saling apa? Baku serang lah serang atau antara apalah. Islam sama Kristen lah gitu. Iya. Kita menjadikan satu. Marilah kita bangun sebuah organisasi yang ada di Jakarta ini untuk masa depan kita punya adik-adik yang berikutnya yang datang ke Jakarta. Tidak perlu dibawa ke ranah kolektor lagi gitu. Oke. Kita bikin kerjaan apa, masuk security kah, masuk perkantoran kah, yang kita bukan milik untuk di Jakarta. Ya begitu dalam perjalanan itu ya sampai sekarang masih terbentuk. Kayaknya sekarang kayaknya udah banyak yang berubah. Ya. Tapi ya memang masih ada sih basic gitu, mereka masih kerjaan di situ aja. Karena bagi mereka itu nyaman sih, apa memang udah enak di situ. Kita nggak tahu juga. Atau mungkin lapangan kerjanya yang masih terlalu sempit. Nah itu juga sih kita. Nah, yang saya mau tahu, Sandy sama Marwan ini kan cukup lama berarti di Ambon nih. Nah, Nah, kalau di sana tuh namanya pekerjaan, mohon maaf ya, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya sistem edukasi atau pendidikan yang ada di setiap daerah. Nah, kalau di Ambon sendiri, saya belum tahu nih bagaimana sih kalau konsep pendidikan di sana. Siapa dulu mau jawab, Sandy atau Marwan? Ya boleh saya dulu Bang. Gimana sih? Kalau untuk sistem pendidikan di Maluku, kalau mau kita lihat dari zaman saya dulu ya Bang ya, dari zaman saya SD, kemudian SMP, kemudian SMA, itu kita masih ketinggalan dengan daerah Jawa, mungkin Sumatera juga ada sedikit beberapa lah. Intinya kita di daerah timur itu ketinggalan dengan daerah barat, sangat jauh Bang. Entah itu dari jaringan telepon, jaringan internet, maupun dari apa ya Bang istilahnya itu, lupa. Intinya kita Teknologi ketinggalan. pendidikan, ya. Untuk hal-hal itu kita ketinggalan. Perubahannya itu pada saat 2000, saya lupa Bang, tapi itu kalau nggak salah saya udah SMP itu sekitar 2000-an Bang. Saya SMP kan tamat 2003. Nah, itu baru tuh ada peningkatan, itu pun baru jaringan telepon, handphone baru masuk Bang di daerah kita. 2003. Sekitar 2000, dari 2000 sampai 2003 Bang, karena Oke. seingat saya tuh SMP itu baru handphone. Oke. Masuk ke internet belum lah. Internet belum. Internet pun belum. Itu internet juga paling di kantor bupati atau beberapa instansi, nggak semuanya Bang. Oke. Zaman itu. Jadi untuk teknologi kita ketinggalan. Kalau di Jawa kan, di Pulau Jawa itu udah mulai berkembang ya Bang ya. Nah, setelah jaringan telepon masuk, jaringan telepon seluler itu masuk, baru kita ada agak sedikit berkembang.
sedikit berkembang. Untuk masalah pendidikannya sendiri, memang ya itu kan udah koneksi langsung tuh, itu dari dinas pendidikan langsung ke Kementerian Pendidikan kan yang itu bang. Tapi tenaga gurunya kita juga masih terbatas dan juga mereka juga ada yang baru tamat SMA terus jadi guru. Jadi iya ada bang, ada. Jadi diangkat karena memang sulit lah kalau mau dibilang, kita zaman dulu itu masih sulit lah bang. Nah, untuk masalah pendidikan. Nah, ya sekarang syukur kita udah mulai agak berkembang sedikit bang, dengan teknologi masuk ke internet apa segala macam itu udah mulai berkembang. Itu untuk dunia pendidikan bang. Itu pendidikan dari kacamata Sandy ya. Betul bang. Nah kalau Marwan punya argumentasi yang lain atau sama misalnya? Sebenarnya sama sih. Ya cuma keterlambatan aja sih ya. Entah tahu dari pemerintahnya apa gimana sih. Kalau saya sih pemerintahnya sih. Kita udah ketinggalan jauh. Kalau zaman saya tuh bang, kita belum tahu mengenal komputer. Zamannya saya itu 2003-2004 belum tahu komputer. Ya paling kan orang kaya aja yang tahu. Ya. Itu aja HP belum masuk di kampung saya. Ya belum masif lah kayak Masuk, sekarang iya, kan kayak kacang sekarang goreng lah ya. Enak Pak. Jadi yang udah masuk sampai ke pelosok-pelosok. Pada zaman itu 2003 2003 ya 2004 belum ada pada zaman itu. Kayaknya yang ada cuma ya sekitaran kota Ambon aja, dalam kota. Bagi saya kan agak jauh lagi nih. Saya perkampungan sih. Tapi memang satu jalur sama kota, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh sama kota Ambon itu sendiri ya. Iya. Karena banyak teman-teman saya bilang tuh, ya kita juga sering sekarang kan stand up komedian dari timur ya. Iya betul bang. Tapi bang mohon maaf, saya potong bang. Ini kalau yang tadi pengalaman saya itu di daerah saya bang ya, khususnya di daerah K, Maluku Tenggara, khusus Pulau. Jauh lagi dari kota Ambon bang. Oh iya kan lu di K ya gede ya. Dari Ambon ke pulau kita itu pesawat itu sekitar 1 jam 40 menit. Kalau naik kapal itu 1 hari bang, 1 malam. Itu jauh. 1 hari? 1 malam. Ini bapak? Iya, naik kapal bang, kapal laut. Berarti jauh sekali. Jauh sekali. Ya tapi kan memang PR-nya adalah gimana caranya kita bisa punya pendidikan yang rata semua tuh. Itu kan PR terbesar dari pemerintah sebetulnya. Ya harapan kita sih gitu. Iya, jadi nanti peluang kerja kah atau apakah itu semua bisa sama-sama digas dari sana gitu loh. Jadi berkembangnya tuh bisa bareng. Makanya ya ini terlepas dari pilihan politik ya, tapi ya saya cukup berterima kasih gitu sama Pak Jokowi ketika dia memutuskan untuk coba mendevelop gede-gedean itu dari sampai Papua sana kan. Betul. Karena lebih jauh lagi tuh. Lebih jauh lagi. PR-nya juga kemungkinan besar akan lebih sulit. Ya kan? Itu memang kalau saya lihat kan stand up comedian sekarang juga banyak yang mengangkat tema atau keresahan tentang Ambon. Dan itu betul berarti. Dan itu kenyataan. Wow. Oke. Ya mungkin orang berpikir ini hanya sekedar guyonan atau ya karena lu lagi nge-stand up, lu mau ngangkat daerah lu itu unik dan lain sebagainya, tapi itu benar-benar keresahan memang. Menarik. Nah, ada yang tahu nggak sih awal mulanya kenapa sih kok bisa ada orang Ambon datang ke sana lalu identik dengan keras, lalu identik lagi dengan tadi Marwan bilang kan jadi debt collector. Makanya saya cukup respect dengan apa yang Marwan jelaskan tadi, dalam arti organisasinya Marwan ini mencoba untuk mengangkat itu, keresahan itu dan memberikan solusinya dengan menyalurkannya untuk bekerja yang baik, segala macam gitu ya. Dalam arti saya memang agak-agak bingung awal sejarahnya itu gimana sih? Wah, kalau sejarahnya apa turun temurun kah? Sudah nanti kau besar Marwan kau jadi debt collector saja. Jangan pernah mimpi-mimpi untuk jadi dokter kah, presiden kah, apakah? Enggak lah. Enggak mungkin. Iya tuh, apalagi Marwan sampai 9 tahun di Jakarta dulu kan. Kan nggak mungkin ada itu. Nah, apa sih yang pertama kali membawa atau apa sih yang membuat hal ini tuh jadi kejadian gitu loh?
Tuh, ini gue penasaran bener, serius. Karena belum tepat bertemu dengan teman-teman yang asalnya dari Maluku untuk menceritakan hal ini. Kalau kacamatanya Marwan gitu. Kalau dari saya punya kacamata untuk melihat orang Ambon ya. Berawal itu mereka dari penagihan kartu kredit sih. Menyebar lah. Iya. Awalnya kartu kredit ya nggak tahu mereka rasa beda, nggak enak, mereka pindah lagi ke kolektor jasa penagihan yang lain. Ya kan, penagihan lepas lah namanya sih. Freelance. Mereka pikir ya lepas itu ya utang sama orang kan, mereka tagih. Terus ada lagi finance yang mobilnya nggak dibalikin, ya kan, mereka juga lebih nyaman di situ daripada kartu kredit. Kerja santai. Iya, kerja santai. Dan itu menyebar Iya. sampai ke kampung. Di kampung. Saya kerja apa nih, Chris? Beta nih kerja ini. Iya. benar. Dan cerita yang kayak wah, enak ya kerjaan lo ya, gitu aja. Mungkin merasa- itu mungkin ya. Kalau dari saya ini Bang, merasa nyaman kali ya buat mereka kali ya. Nggak diperintahkan, ya kan? Dia mau jalan terserah. Yang Emang penting beres awalnya- nih. Iya, beres. Kalau di finance kan, kalau yang setahu saya sih yang mereka cerita buat saya, kalau di finance itu kalau ke mobil itu mereka belum dapat gaji kalau mau ada mobil. Belum dapat. Ya. Tapi kalau udah dapat pasti masuk ke finance akan bayar. Nah, nanti kita dalemin itu soal itu ya. Ngocok mas, ngocok terus.